pengalaman saya sih di sini sering ketemu orang Papua yang nyukur atau ngelewat, sering berbincang-bincang dengan saya sih nggak ada masalah. Dari pribadi mereka rata-rata baik. Oh, baik sih Mas, kalau orangnya ya bukan mukanya emang rada serem, cuman sebenarnya sih orangnya baik-baik kalau kita emang berteman bener ya. Ketemu orang Papua? Ada sih punya teman orang Papua juga. Kalau serem mah tergantung pandangan orang ya. Kalau saya sih ngeliatnya manusia mah sama aja. Kalau serem mah ya karena kita gak kenal aja. Tetap aja dia orang-orang juga, manusia juga. Baik, sama aja, nggak ada bedanya. Paling dikomplain tentang cukuran sih, kalau di sini kan dia nyukur tuh harus detail banget sih kalau soal orang Papua tuh. Tuh nggak setuju sih. Oh, kalau saya sih sebenarnya kurang setuju ya. Kasihan mereka juga manusia. Kasihan juga yang penduduk sekitar ya, orang mau bekerja susah, mau kemana-mana jadi susah. Soal ini ya, soal KKB di Papua ya, kalau menurut saya sih itu cuman perbedaan pendapat doang sih. Kayak mereka kan ngelakuin itu karena ada alasan sendiri, karena mereka merasa dianaktirikan di negeri sendiri. Jadi mereka daripada gue dianaktirin, mending gue menjadi diri gue sendiri. Ibaratkan dia kayak bahasa kasarnya tuh kayak Timur Leste dulu aja, gimana kan. Itu mah tergantung sudut pandang aja. Kalau kita mau ngertiin orang, ya kita harus tahu luka orang itu dulu. Jadi kita bakal tahu gimana jadi dia, gimana pendapat kita soal dia, gimana. Jadi kita tahu alasan kenapa dia begitu, itu alasannya kita bisa tahu. Mungkin mereka nggak dapet apa yang mereka mau kali ya, atau ada yang dirugikan, atau kecewa sama pemerintah atas keputusan yang udah mereka dapetin gitu. Itu harusnya dari pemerintah mungkin harus lebih, pendekatannya itu harus lebih tahu kali ya caranya agar mereka tidak berontak atau lebih brutal lagi, apalagi berani melakukan serangan terlebih dahulu dengan senjata tajam. Menurut saya sih cara paling bagus buat menyelesaikan masalah dengan berbicara, diskusi, ngambil jalan tengahnya enaknya kayak gimana, kita dengerin pendapat dia maunya gimana. Pemerintah juga jangan hanya fokus ke Jakarta aja, kan itu juga masih bagian dari Indonesia kan, Papua kan. Cukup kayak bisa, kalau misalkan pemerintah mau dengerin orang Papua itu bisa sih diomongin, saling berdiskusi, musyawarah, mungkin masih bisa ini. Papua masih bisa kita pegang dah, kalau menurut saya mah. Ya enggak lah, tuh ya enggak sama sekali. Semoga pemerintah bisa nanganin lah, jadi bisa semula lagi, nggak ada masalah, nggak ada bentrok atau apa. Apalagi memakan banyak korban, kayak tentara nasional kita banyak yang tewas juga kan di sana tuh. Ya semoga bisa bisa jauh lebih baik dari cara penanganan atau pendekatan ke KKB itu, agar semua bisa beres. Suruh pergi aja dah, ikut perang ke Palestina juga bisa. Afghanistan, Zimbabwe. Harapannya sih ya semoga konfliknya cepat selesai, kan kasihan sama orang-orang yang kayak penduduk sekitar yang nggak tahu apa-apa, yang cuman mau hidup sekedar buat makan doang, kan nggak tahu apa-apa. Dia cuman dia aja kayaknya saya pernah tahu tuh orang Papua, dia nggak tahu kalau dia tinggal di Indonesia loh. Dia cuma tahu kalau dia tuh hidup, dia nggak tahu siapa presiden dia nggak tahu gimana kalau pendudukan dia nggak tahu. Dia cuma berharap yang penting gue bisa makan besok, itu doang.
Itu tergantung, makanya pentingnya buat kita perhatiin orang Papua juga itu penting banget sih. Kedua itu dia. Ya harapannya sih itu aja sih, lebih ke arah Indonesia, perhatian ke arah timur aja dah, jangan di tengah-tengah mulu, jangan di Jawa diliatin mulu, balik Kalimantan yang ibaratkan tuh hutannya kan paru-paru dunia ya kan. Penting kita lihat ke Papuanya yang dari dulu wacananya mau dibagus-bagusin tapi ya cuma wacana doang. Buat saudara di Papua sana ya. Iya sih, saya beberapa kali juga ikutin, cuma mau gimana ya, kita nggak alami seperti apa yang mereka alami di sana. Jadi kita cuma di sini ya tetap dengan upaya dengan apa ya, membawa nama Papua terus, tapi nggak harus melupakan saudara-saudara yang lagi kena yang langsungnya di sana ya, kayak persoalan yang konflik-konflik gitulah. Tapi kalau untuk saya sih, untuk saudara-saudara yang ada di Papua, gimana ya, kalian adalah putra-putri Papua lah yang langsung hadapin kayak situasi di sana. Kalau saya, kalian jangan cepat terprovokasi lah gitu, dengar satu kabar atau apa, kalian langsung cerna aja, langsung ambil tindakan. Kalau saya, selagi masih bisa dicerna dulu apa permasalahannya, benar apa tidak, baru kita bisa ambil tindakan gitu. Jadi kalau untuk terutama kayak apa ya, di saudara-saudara kita yang lagi berjuang kayak kuliah gitu ya, kuliah anak Papua yang lagi kuliah di luar sana, di luar Papua sana, kalian juga jangan terprovokator sama kejadian yang ada di Papua. Belum tentu benar juga yang ada di media sosial. Kalian cukup fokus aja. Kalau saya sih, kalian fokus menuntut ilmu lah sampai kalian benar-benar berhasil. Jauhi semua pemikiran-pemikiran negatif dulu. Biarlah yang terjadi, kalian cukup sabar dulu sampai selesai kuliah. Kalian sudah dapat ilmu, baru selesai, datanglah ke Papua, bangun negerimu sendiri, bangun Papua dengan apa yang kau sudah pelajari. Jadi kalau untuk macam kalian kuliah, dengar ada beberapa yang sering kuliah belum selesai, putus gara-gara gitu, banyak termakan provokator gitu atau isu-isu yang ini. Kalau toh betul memang benar-benar terjadi juga, saudara kita yang terjadi di sana, kuatkan iman saja, berjuang, bukan harus langsung turun dengan ikut membuat sesuatu hal yang negatif. Dengan iman yang kuat, kuliah, selesaikan kuliah kalian sampai selesai, sampai benar-benar sudah dapat titel apapun, baru kembali ke Papua, bangun Papua lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kalau saya itu sih, Pak. Kita rencananya, saya ada di Jakarta, di ibu kota sini, saya ada buka kelas dance, Funky Papua Dance Class. Ada beberapa titik di Menteng, Capung, sama di PTC Pulau Gadung. Ada beberapa juga Depok, Bekasi, Bogor, banyak lah tempat. Nah, itu kenapa saya buka kelas namanya Funky Papua Dance Class, bukan yang harus ikut kelas dance ini Papua juga, enggak juga. Cuma saya membuat kelas ini biar saling belajar gitu. Jadi di sini murid-muridnya kan ada Jawa, ada semua murid-murid dari semua provinsi adalah. Nah, di sini kita ada mau buat setiap itu tahun ada buat pertunjukan drama musikal, action drama musikal gitu. Ada dance, dramanya ada, nyanyinya ada. Nah, tanggal 22 Oktober gitu bercerita tentang Momo, Memory of Mama. Nah, itu
sempat dengar ada mau kerjasama juga mau ditayangkan nanti di tepat tanggal 1 Desember juga. Ya mudah-mudahan dengan pertunjukan yang kita bawa ini, bawa nama Papua, bisa ada hal baik buat saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, bahwa pemikiran kita yang di jauh di Jakarta, di ibu kota, pemikiran lain di Papua, kalian juga pemikirannya yang lain ke kita, supaya dengan adanya pertunjukan ini bisa jadi hal yang positif, bahwa kita saudara-saudara Papua yang ada di ibu kota masih terus berjuang membawa nama Papua.